Ini coba saya mulai record. Nanti bisa jadi pembelajaran. Rekan-rekan yang mau dibahas skripsinya juga silahkan sekarang untuk di-share. Ini untuk trigger saya share dulu ke salah satu skripsi yang pernah saya bahas. Nah, ini dia. Ini Sempro kemarin, teman-teman. Udah muncul belum ya? Confirm dong. Sudah, Pak. Layar. Udah, Pak. Udah. Oke. Udah, Pak. Kita nggak bahas judul, kita lihat dulu. Oh ya, teman-teman ada yang bisa bantu saya admit ya? Saya minta salah satu untuk bisa bantu admit. Ya, enggak. Siapa nih? Saya minta yang masih aktif, yang masih yang bisa ya, yang saya minta jadi ini dulu ya, co-host ya. Ya, baik, Pak. Untuk nanti bantu saya admit ya. Baik, Pak. Ya, oke, saya coba mulai dari Sempronya. Ada salah satu rekan kita nih, Sempronya. Sempro ini yang dipresentasikan di semester 7 nanti ya. Sempro ini harus sudah siap di semester 7 presentasikan sebagai syarat kelulusan seminar proposal apa saja yang ada di dalam Sempro. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Jadi dari bab 1 sampai bab 3 tuh udah ada. Udah disiapin. Tinggal dikaji dari segi kesiapannya. Apakah yang diajukan ini sudah memenuhi persyaratan atau belum? Ya. Kenapa harus diseminarkan? Untuk menguji apakah metodenya sudah siap atau belum. Metodenya udah benar belum? Nah, metodenya sudah relevan belum? Gitu. Jadi kalau metodenya belum benar, nah ini akan jadi masalah pada saat masuk bab 4. Nah, kita sebelum masuk bab 3, kita bahas dulu nih pendahuluannya. Kita mengkalibrasi, menguji ulang apa-apa yang harus bahas di sini kurang lebih ya. Nih, coba. Ya, latar belakang masalah. Kemarin saya cerita latar belakang itu tentang kesenjangan. Ya, gap. Masalah antara apa saja? Teori dengan fakta, ya, data dengan teori, dengan isu, isunya apa, faktanya apa. Nah, di antara berbagai macam kesenjangan ini, kalian bisa saja mengutip. Nah, mengutip dari press release, dari surat edaran pemerintah. Kayak misalnya ya, ini menarik nih, kalau teman-teman bahas tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ada yang pernah dengar AKM? Coba, ada yang tahu nggak AKM siapa? Yang bisa kasih pendapat AKM, Asesmen Kompetensi Minimum? Silakan open mic. Nggak ditampilin open cam nggak apa-apa, tapi boleh berpendapat AKM. Halo? Dari rekan-rekan AKM? Belum, Pak. Asesmen kompetensi minimum yang digadang-gadang sama Pak Nadiem terkait pengganti ujian nasional. Nah, ujian nasional kan katanya udah nggak ada. Diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Seperti apa sih penyelenggaraannya, gitu ya. Kaitannya sama apa? Ternyata kaitannya sama Merdeka Belajar. Nah,
isunya gitu. Nanti ujiannya nanti pakai asesmen. Wah, kayak uji kompetensi nih. Tapi faktanya yang terjadi ujian SMP, SD, SMA masih diselenggarakan seperti biasa. Nah, itu adalah kesenjangan. Bagaimana implementasi AKM ini terjadi? Ternyata tahun ini kita masih ujian seperti biasa, walaupun bukan UNBK, walaupun bukan ujian nasional berbasis komputer. Nah, itu adalah kesenjangan, ada gap antara seharusnya tahun ini AKM, asesmen kompetensi minimum untuk kelulusan para SD, SMP, SMA. Tapi masih ujian UN seperti biasa. Faktanya. Bagaimana tuh? Nah, itu ada kesenjangan. Itu yang ditaruh di latar belakang. Ada apa? Bagaimana? Kenapa masalahnya? Oh, ternyata masih COVID. Lah, kenapa masih COVID? Lalu digadang-gadang AKM-nya, lalu bagaimana COVID ini bisa menggagalkan rencana AKM yang ingin dilaksanakan. Nah, itu setelah cerita-cerita tadi diceritakan secara relevan dan runut, pointer-pointernya masuk nih di identifikasi masalah. Satu, tidak terselenggaranya, tidak jadi AKM gitu ya, bahasa gampangnya biar saya tulisnya gampang ya. Tidak jadi AKM, ya, COVID masih tinggi. Terus apa penyelenggaraan UN diserahkan ke satuan pendidikan, ke sekolah masing-masing. Nah, ini adalah identifikasi masalah. Jadi kalau di latar belakang masalah itu sifatnya deskriptif, data-data, fakta, teori itu dikemukakan semua. Masuk identifikasi masalah, kalian pointer seperti ini. Pointer. Jadi di draft kalian, coba mempointer masalah apa saja yang muncul dari cerita yang kalian sajikan. Ya. Nah, lalu dari identifikasi masalah, masuk ke batasan nih. Batasan apa urusannya? Dari sekian banyak masalah ini, ya, itu dicari. Oh, kita cukup membahas tentang apa nih? Oh, saya akan batasi peneliti. Satu, peneliti akan hanya membahas tentang ujian kelulusan. Bukan ujian UTS, bukan ujian UAS. Nah, AKM ini kan kaitannya sama ujian kelulusan. Gitu. Terus, kedua, misalnya dibatasi lagi. Peneliti hanya membahas tentang dari normal era PPKM. PKMM apa sih? Habis PSBB sekarang peribahasanya kan berbeda tuh. Ada yang RT di sini atau RW atau Satgas COVID ya. Jadi habis new normal ada sebutan baru tuh. Nah, ini yang diangkat bukan pas COVID pertama. Ya. Saya hapus nggak apa-apa ya? Saya hapus ya. Nah, PPKM pada saat PPKM. Jadi satu tadi hanya membahas ujian kelulusan. Yang kedua hanya pada saat PPKM. Nah, lalu dari pembatasan masalah ini, ya, kira-kira apa sih yang mau dibahas? Atau istilahnya yang mau kalian jawab di bab 4? Di bab 4. Sebenarnya dari masalah-masalah ingin adanya AKM, ya
lalu tidak jadi, jadinya ujiannya tetap seperti yang dulu-dulu dan diserahkan kepada satuan pendidikan. Masalahnya menjadikan hasil lulusan, nah lulusan dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal ya, SD, SMP, SMA, menjadi bisa jadi tidak sesuai dengan standar nasional undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, di Sisdiknas syarat lulusan itu ada tuh pasalnya sendiri, yaitu di standar lulusan. Standar lulusan menjelaskan bahwa misal kalau kalian belajar evaluasi pembelajaran, bahwa lulusan itu harus yang memiliki kompetensi bla 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 bla, memiliki sikap bla 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 bla, kognitif, afektif ya. Nah, itu menjadi miss. Kenapa? Karena ujian AKM nggak terselenggara, ujiannya jadinya diserahkan ke satuan pendidikan. Nah, dari masalah tersebut, apa yang ingin kalian rumuskan? Misalnya, kalian pengen membuat suatu strategi untuk menjadikan lulusan tetap sesuai dengan standar. Buat deh tuh satu rumusan. Strategi satuan pendidikan. Satuan pendidikan tuh paham ya? Satuan pendidikan itu adalah sekolah, organisasi yang mendapat izin dari Kemendikbud maupun Depak, Kementerian Agama untuk melaksanakan pendidikan. Jadi strategi satuan pendidikan menghasilkan lulusan sesuai Sisdiknas, sistem pendidikan nasional. Nah, ini salah satu rumusan masalah yang kalau kalian bisa buat strateginya, itu udah jadi skripsi sendiri. Satu aja walaupun satu. Munculnya dari mana sih? Nah, dari masalah-masalah yang muncul, yang di latar belakang kalian ceritakan. Ceritanya ujiannya nggak jadi AKM. Lalu lulusannya tidak seperti yang dahulu-dahulu harus UNBK. Nah, apakah lulusan sekarang ini sama dengan lulusan yang kemarin? Nah, ini bisa jadi pertanyaan juga. Jadi rumusan masalah juga. Ya. Apakah kualitas lulusan. Nah, apakah kualitas lulusan 2020 2021 sama, equal dengan yang sebelumnya? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Atau bukan, apakah misalnya bagaimana kualitas lulusan? Nah, ini bisa jadi nomor 1 nih. Tuh, kan jadi berubah kan? Ini nomor 1, ini nomor 2. Hal ini salah nggak? Sangat-sangat dinamis, teman-teman. Tergantung pada temuan permasalahan yang teman-teman ambil di lapangan. Ya, udah dibuat 1, nanti yang 1 malah hilang, nambah yang kedua. Yang kedua jadi nomor 1. Seperti ini tuh sangat wajar. Karena apa? Kita berpikir terus dan kita menemukan banyak isu, banyak perbedaan, banyak fakta yang akhirnya kita bisa rubah. Selama belum ada surat keputusan bimbingan dari TU, ya siapa pembimbing kalian nih, itu masih bisa berubah. Gitu. Jadi jangan takut untuk merubah rumusan masalah, jangan takut untuk mengganti topik masalah. Ya, oke, lanjut. Nah, dengan 2 rumusan masalah ini, kalian di bab 4 akan membahas tentang bagaimana sih kualitas lulusan. Lalu, bagaimana strateginya agar kualitas lulusannya tetap equal atau sama.
Nah, dengan tahun-tahun sebelum COVID. Ini udah jadi penelitian. Siapa yang mau ngangkat nih? Nah, siapa yang mau ngangkat? Silahkan. Ya, silahkan di screenshot. Kalau yang mau di screenshot, belum saya hapus. Ada yang mau ingin ditanyakan sampai sini pembahasan saya? Oke, kalau nggak ada, saya hapus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas pendahuluan. Di pendahuluan, ini dia membahas soal apa sih? Oh, kualitas, ini dia. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen BRI Link. Ada yang tahu BRI Link? Ada yang tahu BRI Link? BRI Link tuh cabang atau tangan panjangnya dari BRI ya. Nah, itu yang biasa ada di membackup pelayanan BRI kan biasanya rame. Nah, bisa ada di luar. Kutipan-kutipan seperti ini sangat wajar, rekan-rekan. Asal ya jangan lupa, ini kalau ngutip, saya kasih tahu. Kalau ngutip, dijelasin namanya. Lalu tanda petik. Tanda petik. Ini kutipannya dari mana nih? Ini kan baru sempro ya. Di sempro. Jadi sangat-sangat banyak yang harus diperbaiki sama tidak. Nah, ini. Jadi dia ngutip dari mana nih? Oh, dari sini sampai sini, Pak. Nah, dijelasin. Jadi ini menurut bank ini atau menurut ini. Nah, ini yang menjadi salah kaprah. Tapi pesennya nyampe. Dia mau jelasin sebenarnya. Bank adalah badan usaha yang bla 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 bla. Ya, oke. Dia juga ngutip di sini. Sayangnya dia nggak menjelaskan tentang gap analisis. Karena memang masih banyak yang belum memahami bagaimana menuliskan gap analisis. Template seperti ini boleh teman-teman gunakan. Ya, boleh teman-teman gunakan. Kalau misalnya latar belakang masuk identifikasi masalah. Boleh nih, bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Ya. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh? Apakah kualitas konsumen berpengaruh? Bagaimana cara mempertahankan kepercayaan? Ini adalah standar banget teman-teman. Tapi nggak masuk logical thinking-nya. Pada identifikasi masalah, ini adalah case ya, jangan ditiru. Ya, ini jangan ditiru karena IDA ini waktu sempro saya sidang ini banyak perbaikan. Dalam identifikasi masalah harusnya pertanyaannya bukannya langsung kepada apakah kualitas pelayanan berpengaruh, bukan. Tapi gitu ya, bagaimana gini, apakah ya pelayanan BRI, Bank BRI-nya ya, pelayanan BRI sudah memberikan kepuasan kepada pelanggan, pada nasabah. Nah, itu adalah identifikasi masalah. Ya. Kenapa? Karena pada saat BRI-nya sudah penuh, antrinya panjang, muncullah BRI Link. Gitu. Ya, ini adalah salah satu contoh identifikasi masalah. Lalu, apakah misalnya, atau oh ya benar, bentar. Apakah BRI memiliki solusi dari antrian panjang gitu ya? Apa solusinya? BRI Link. Nah, itu baru identifikasi masalah. Jadi kita membaca masalah-masalah apa sebenarnya yang timbul. Tuh. Lanjut.
Sorry. Lanjut. Ya. Dibatasi. Coba kita lihat batasannya ya. Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan penelitian ini, maka tidak semua masalah diidentifikasi diteliti. Membatasi masalah diteliti agar penelitian dapat dengan lebih fokus permasalahan dengan judul. Nah, di sini ini tidak ada sama sekali, bukan untuk ditiru ya. Ini tidak ada nih, tidak ada batasan. Jadi dia tidak menunjukkan batasannya di mana. Batasan masalah seperti yang tadi saya jelaskan. BRI link yang dibahas hanya di BRI link Anda. Mari Pak. BRI link yang dibahas adalah hanya BRI standar yang ada di pasar induk Ramat Jati. Nah, ini baru batasan masalah. Dijelasinnya bagaimana? Peneliti hanya membahas BRI link pada cabang Sukandar pasar induk Ramat Jati. Peneliti hanya mengukur kualitas pelayanan. Nah, nasabah BRI link, bukan BRI konvensional atau yang ada di kantor-kantor. Nah, itu perlu dijelasin. Kalau seperti ini tidak membatasi masalah. Kayak gitu. Ini tidak ya, ini salah. Ya, jadi teman-teman jangan di copy paste, perbaiki. Kita lanjut, cek rumusan masalah. Apakah ya warnanya ya, yang merah. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen? Nah, ini adalah satu rumusan masalah. Boleh nggak? Satu rumusan masalah. Boleh? Boleh. Bisa aja, nggak ada masalah. Tapi nanti keputusannya ada di pembimbing kalian. Pembimbing materi kalian. Jadi boleh aja dikasih rumusan masalah cuma satu, boleh dua. Ini contoh dari Sempro. Oke, kita ganti contohnya. Nah, ini adalah contoh skripsi yang sudah disidang. Ya. Jadi, pengaruh penggunaan J-card terhadap putusan kunjungan. Jadi dia ingin membahas apakah dengan adanya J-card itu Ragunan makin rame gitu kan. Lucu juga nih. Barang kita di sini. Oke, jadi sama nih kurang lebih kalau sudah jadi skripsi ya ada pendahuluan di dalamnya tetap ada nih yang namanya ya latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan. Ini sesuatu yang mutlak. 4 poin ini menjadi poin utama saya ya. Karena kalau yang ini yang ketiga ini sifatnya lebih ke duplikasi. Dia nggak perlu banyak penggantian dari rumusan. Jadi dari rumusan tinggal tambahin tujuannya apa? Ya tergantung rumusan. Kegunaannya apa? Tergantung tujuan. Sistematikanya gimana? Tergantung kegunaan. Sistematika ini tinggal copy paste teman-teman. Bab 1 udah pasti yang namanya membahas pendahuluan. Bab 2 udah pasti yang namanya membahas identifikasi landasan teori, ya enggak? Bab 3 udah pasti membahas metode dan selanjutnya. Jadi ini gampang, ini gampang, ini gampang. Yang perlu perhatian di sini kontennya. Jadi kalau bisa dibilang ini nih lebih ke penulisan ilmiah mata kuliahnya. Ini ya di Medlit. Oke.
Oke, kita akan bahas masuk ke ini ya. Tuh, di bab 2 di pembahasan ada teori, landasan teori. Ini salah nih, sorry. Ya, bab 2 itu bukan pembahasan, tapi apa? Landasan teori. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Itu bab 2. Salah ketik ya. Oke. Sangat banyak. Latar belakang. Penilaian, dia menilai terus menceritakan revolusi industri 2.0, 3.0 sampai 4.0. Teknologi karena dia bahas J-card ya. Kartu sekarang tanpa kartu QR code yang di HP. Jadi apa-apa sekarang udah HP, luar biasa. Terus apa lagi? Ini orangnya agak aja. Dia ceritain tuh ya, selain J-card ada dari BNI, ada Imani, ada Fes, ya, ada Brizi. Nah, ternyata J-card adalah keluaran oleh dia ceritain tuh di sini. Kalian juga perlu cerita gitu. Ya. Halo, halo. Masuk? Yang masuk yang? Ada, Pak. Masuk ya. Tadi saya Ya. ke log out dengan otomatis. Kayaknya sinyalnya di sini agak kurang. Oke, saya lanjut ya. Baik, Pak. Sebentar. Oke, di latar belakang di sini apakah dia menjelaskan tentang gap atau kesenjangan? Sayangnya enggak. Lagi-lagi enggak. Tapi dia cerita nih berdasarkan data pengunjung gitu ya. Berdasarkan data pengunjung pada gambar 1.1. Nah, ini mengalami kenaikan selama 5 tahun. Ini menarik. Jadi harus ada hal-hal seperti itu. Tuh. Ya, ini ada kenaikan. Cus. Gambarnya dari mana tuh? Dia ngutip di sini nih. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh banget. Di sisi lain, nah ini adalah salah satu analisis gap yang dia tampilkan. Penggunaan kartu J-Card juga menjadi salah satu gaya hidup. Tercatat, J-Card beredar di masyarakat sendiri sebanyak 4,3 juta kartu. Di sini sifat kata-katanya lebih mendukung, ya. Dia dapat dari Givari. Mendukung dalam hal ini data yang tadi, ya, data yang tadi didukung oleh ini. Nah, apakah melulu seharusnya bertolak belakang? Enggak juga. Jadi bisa jadi data yang kalian tunjukkan antara isu dengan teori dan fakta dan data itu bisa saling mendukung. Sehingga kalian cari relevansinya. Terus begini, terkait ini ya, dari latar belakang tersebut bla 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 bla. Ini sebenarnya saya nggak rekomendasi, jadi kalian bisa bertanya nanti ke penulisan ilmiah di semester 8 tahun depan ya jatuh. Ini benar nggak sih kayak gini? Harus diakhiri seperti ini? Sebenarnya nggak juga. Makanya apa? Makanya si skripsi itu penindra tuh identik sekali akhir-akhir dari latar belakang tuh ngikutin seperti ini. Sebenarnya nggak mesti. Oke, saya masuk ke identifikasi masalah. Ya, rekan-rekan seperti biasa,
Dari cerita-cerita di atas, dia mengidentifikasi nih, ada nggak sih pengaruh Jcard terhadap putusan kunjungan. Nah, ini relevan nih pertanyaannya. Dia mencari, ada nggak nih hubungannya, ada nggak nih pengaruhnya. Karena apa? Di latar belakang masalah, dia menceritakan adanya data, ya, adanya data kunjungan dan adanya fasilitas Jcard. Dari situ sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya? Kalau nggak ada pengaruhnya, buat apa? Kalau ternyata kenaikan pengunjung itu bukan dari Jcard, berarti ya nggak usah pakai Jcard juga nggak apa-apa. Atau bisa difasilitasi dengan Breezy atau Flash kayak gitu. Nah ini yang ingin dia, yang terjadi, yang dia cari. Emang benar gara-gara itu. Nah, hal-hal seperti ini termasuk pada jenis penelitian terapan. Terapan, ya. Lalu keilmiahannya termasuk eksperimen. Nah ini ada di buku Medlit. Teman-teman jangan lupa baca buku Medlitnya tentang jenis-jenis penelitian. Seberapa besar sih pengaruhnya? Kalau nggak besar-besar banget, sebenarnya kita perlu mencari lagi nih apa yang memberikan pengaruh peningkatan kenaikan kunjungan Ragunan. Enggak? Nah, dia ingin membuktikan bener nggak sih Jcard ini memberikan pengaruh gitu. Nah, tapi sayangnya di batasan masalah. Coba kita lihat ya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi, penelitian ini dibatasi pengaruh kartu. Oh, ini bagus nih. Jadi, dia hanya membahas pengaruh kartu Jcard, ya. Bukan Breezy, ya. Bukan Flash. Jadi, dia hanya membahas Jcard. Tidak membahas yang pakai tunai. Karena udah nggak ada tunai. Nah, ini seperti ini perlu kalian kemukakan. Banyak-banyak latihan, kira-kira saya batasi masalah saya tuh di mana ya? Kayak gitu. Lalu, terhadap putusan apa nih? Nah, ini juga perlu dijelasin. Harusnya peneliti membatasi masalah pada putusan kunjungan. Ini dia tadi, Taman Marga Satwa Ragunan. Ya. Bisa jadi dispesifik lagi. Di Ragunan ada beberapa wahana. Nah, jadi cuman ada di wahana tertentu. Atau misalnya di Ancol. Ancol ada beberapa wahana. Jadi hanya dibatasi pada wahana tertentu. Bisa juga seperti itu ya. Oke. Lalu pada rumusan masalah, sesimpel ini teman-teman penelitian tuh. Rumusan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Jcard terhadap ini asosiatif ya. Asosiatif putusan kunjungan Taman Marga Satwa. Di sisi lain, kalau kita mau bikin deskriptif, bisa jadi begini. Strategi pengembangan layanan Taman Marga. Deskriptif, komparatif, atau perbandingan. Jadi analisa perbedaan pengunjung, ya enggak, antara Taman Marga Satwa Ragunan dengan Ancol. Nah, ini udah jadi 3 penelitian. Penelitian pertama
pengaruh kartu J-card terhadap putusan pelanggan. Penelitian kedua dengan judul berbeda, strategi pengembangan layanan TMR. Strateginya gimana? J-card. Ya. Terus komparatif. Analisis perbedaan pengunjungan TMR dengan Ancol. Oh, TMR itu kenapa beda? Karena pakai J-card. Kok Ancol ternyata nggak pakai J-card, dia pakai flash. Dia pakai apa lagi? Tunai. Dia pakai apa lagi? Dan lain-lain. Oh, ternyata perbedaannya. Itu sudah menjadi 3 rumusan masalah yang bisa dipecah menjadi 3 penelitian. Artinya ada 3 mahasiswa yang bisa ambil penelitian ini. Gitu. Ada 3 jenis skripsi. Seperti itulah mengembangkan rumusan masalah, teman-teman. Dari masalah yang ada, ya, dari identifikasi masalah yang ada ini, ya bisa jadi deskriptif, bisa jadi komparatif, bisa jadi asosiatif. Asosiatif itu yang pengaruh-pengaruh ya, yang saya nggak rekomend. Nah, dari sini, ada yang mau ditanya nggak? Kita kan baru mau bahas tentang bab 1 ya. Jadi nggak perlu bahas bab 3-nya. Pak, asosiatif seperti apa? Pak, komparatif itu seperti apa? Komparatif perbedaan, asosiatif pengaruh, deskriptif analisa pengembangan, strategi pengembangan, ulasan, ya ulasan tentang harga saham. Nah, itu juga bisa jadi skripsi. Dari sini, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, dan kalau ada yang ingin kalau ada yang ingin apa istilahnya, ada yang mau dicoba draft proposalnya juga silahkan. Pak, maaf, berarti yang tadi di latar belakang kan bawahnya ada judulnya lagi tuh, Pak. Jadi lebih baik tidak ditambahin judul lagi gitu ya, Pak? Yang tadi Bapak. Ya, jadi sebenarnya latar belakang itu menunjukkan kesenjangan atau kenapa sih kalian analisis itu? Ya, judulnya menurut saya udah dijelasin di halaman depan. Cuma template skripsi itu kebanyakan karena di awal-awal karena banyak yang seperti itu. Jadi teman-teman Unindra banyak yang mengikuti gitu. Kalau versi saya boleh seperti itu. Tapi nggak mesti. Yang terpenting adalah tunjukkan kesenjangan. Tunjukkan analisa antara fakta, isu, teori, data. Itu lebih penting. Nanti bagaimana nyusunnya, itu kalian dapat tekniknya sendiri di penulisan ilmiah. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo, segera bisa dibahas nih, banyak nih sebenarnya. Karena minggu depannya lagi, pertemuannya itu udah nggak bahas bab 1, teman-teman. Bab 1 ini saya anggap selesai, dan latihan teman-teman udah nggak saya bahas. Kita akan masuk ke bab 2 yang sifatnya adalah mencari keilmiahan dari tema yang kita angkat. Kita mau membahas tentang apa? Evaluasi pembelajaran. Cari deh tuh teori-teori. Kita mau membahas tentang inflasi. Cari deh. Gitu. Manajemen, SDM, rekrutmen. Nah, kita harus cari itu. Kita udah nggak bahas lagi bab 1. Jadi tolong kalau ada yang mau di-sharing tentang bab 1, malam ini bisa di-sharing. Ya, saya siap sampai malam, sampai pagi malah siap. Ya, yang udah jadi ininya, draft bab 1-nya. Belum, Pak. Latar belakang juga belum dikutip. Tadi kan baru tahu kalau harus dikutip. Boleh. Jadi kalau yang bahas apa deskripsinya?
yang bahas itu Pak, judul penjualan penjualan sepeda motor yang sebelum pandemi sama setelah pandemi. Oke. Kira-kira ada isu apa aja di situ? Ada isu atau ada data, lalu terkait fakta, ya. Nah, apakah juga pajak PPNBM 0% ini mempengaruhi ada isu-isu yang memberikan efek pada penjualan motor? Orang lebih banyak beli mobil daripada beli motor karena ada pajak 0% atau kayak gimana? Yang ada isu-isu nggak yang bisa kita tangkap dari pengalamannya ya? Biasanya sih kalau untuk sebelum sebelum pandemi itu biasanya penjualan itu untuk DP Bapak. Ini kan kita kan saya itu bahasnya itu secara kredit ya Pak ya. Maksudnya penjualannya secara kredit. Nah, Ya, kalau misalkan sebelum pandemi itu untuk uang muka atau DP-nya itu dimulai dari sekitar 10%-an dari harga motornya. Tapi pas setelah pandemi itu dinaikin Pak, hampir ke 20%-an gitu. Kenapa tuh? Itu karena karena pandemi itu lebih takut Pak, karena orang-orang itu lebih mikirnya lebih apa, dengan adanya pandemi jadi uh, takut buat nantinya nggak dibayar gitu loh Pak. Jadi Nggak orang kebayar. pada beli-beli aja gitu, cuman entah ujung-ujungnya nggak diangsur, jadi nggak dibayar. Gitu. Oh, jadi dinaikin Uang DP-nya. mukanya, iya. Terus uang mukanya dinaikin, tapi banyak program Pak. Gitu. Programnya Apa tuh kayak programnya? potongan angsuran biasanya Pak. Itu meningkatkan penjualan nggak? Enggak. Pas DP-nya naik itu mengurangi penjualan. Nah, solusinya itu dengan potongan angsuran itu, Pak. Tapi turunnya itu hampir 50%, Pak. Banyak. Nah, jadi setelah diberikan potongan angsuran, Mm-mm. penjualannya naik lagi nggak? Naik, tapi enggak seperti awal sebelum pandemi. Karena kan Oke. orang juga lebih mementingkan kepentingan yang penting dulu, Pak, maksudnya. Enggak, kalau Mm-mm. motor kan bukan kebutuhan primer sekunder, kebutuhannya tersier, Pak. Oke. Nah, itu bisa kamu angkat tuh ceritanya. Berdasarkan data sebelum COVID, penjualan sekian. Ambil aja data setahun ya. Lalu setelah COVID, bulan Maret, DP dinaikin. Kenapa dinaikin? Karena terdapat risiko Iya. gagal bayar atau angsur. Betul. Namun mitigasinya tetap diberikan program potongan angsuran. Iya. Dengan potongan angsuran tidak belum meningkatkan penjualan motor, ya kan? Betul. Nah, di situ udah bisa jadi beberapa penelitian. Hmm. Saya tawarin, ya mungkin dari identifikasi masalahnya, penjualan motor, coba ya kita bahas ya. Siapa? Ya yang udah punya rumusan masalah belum? Belum sampai situ, Pak. Belum. Oke. Mm-mm. Coba saya bahas di Samsung Notes. Oke. Ya, kita identifikasi masalah dulu. Identifikasi. 1.
sudah diberikan promo, sudah diberikan promo, namun tidak meningkatkan ya nggak? Iya. Penjualan. Kenaikan TDP ya, total DP ya. Iya. Karena risiko pandemi. Nah, ini bisa langsung kamu tulis nih di mana? Deskripsi kamu. Baik, Pak. Ya, kenaikan TDP. Apalagi kira-kira identifikasi masalahnya? Oh, ini Pak, biasanya kalau sebelum pandemi itu biasanya jarang disurvei, Pak. Kan kalau kredit kan harus disurvei. Nah, kalau sebelum pandemi itu ada yang disurvei, ada yang enggak. Tergantung dari analisisnya, analisis persetujuan motornya. Nah, kalau misalkan sekarang pandemi ini semuanya harus disurvei, Pak. Dari mulai yang mungkin dari DP yang kecil sampai DP yang besar itu harus disurvei. Jadi nggak ada pengaruhnya dia kalau DP gede harus nggak disurvei gitu. Kalau DP kecil harus disurvei, nggak gitu, Pak. Jadi nggak ada semua konsumen disamain gitu. Oke, berarti Iya. itu memberikan masalah juga nggak? Kalau ada yang biasanya dia mungkin konsumennya sebelumnya nggak pernah disurvei, tapi setelah sekarang dia ngajuin di era di pandemi ini jadi disurvei, itu sih Pak masalahnya. Dia jadi dia nanya gitu kenapa harus disurvei kayak gitu. Kayak dijelasin karena ketentuan dari perusahaannya beda karena pandemi ini gitu Pak. Sama sih Pak kayak resiko itu Pak. Jadi perusahaan meningkatkan syarat bankable nih masalahnya nih. Persyaratan bankable nasabah diperketat, ya enggak? Iya betul. Jadi persyarat leasing diperketat. Nah, apakah dengan diperketat ini menjadikan nasabah atau konsumen jadi nggak jadi beli? Iya betul Pak. Kadang suka ada yang kayak gitu Pak. Jadi dia mikirnya, oh harus disurvei lagi kan ribet gitu. Sebelumnya saya nggak disurvei gitu. Padahal udah dijelasin, cuman tetap aja nggak mau. Ya. Bapak mau nambahin boleh? Boleh. Dengan siapa? Dengan Desta. Boleh. Tadi kan katanya kalau misalkan ada customer yang sudah pernah beli, terus mau beli lagi di survei lagi kan. Tapi kalau menurut saya, yang saya tahu, kalau memang data customer-nya itu bagus, nggak akan disurvei lagi sih, Pak. Kamu orang bank ya? Enggak sih, Pak. Bukan. Oh gitu. Kerja di mana posisi? Oh, cuman saya punya ayah itu buka dealer. Saya kerjanya di supermarket sih. Oke. Cuman suka layanin kayak gitu, suka gantiin posisinya ayah. Kalau misalkan ada customer yang mau beli, saya bantu untuk ngedata. Oke, ini jadi keterbalikan nih identifikasinya. Setelah ya persyaratan leasing diperketat, padahal kalau dia istilahnya apa sih, existing customer ya atau repeat order ya, atau apa istilahnya kalau dia bahasanya konsumen lama, atau
Padahal kalau punya kalau nasabah lama bahasanya gitu ya, nanti dirubah ya. Padahal kalau nasabah lama tidak perlu gitu ya, Desta ya? Iya, tidak perlu disurvei lagi kalau mempunyai data yang bagus. Tidak perlu disurvei lagi kalau kalau koleknya bagus ya, kolektibilitasnya ya. Iya, betul Pak. Oke, koleknya bagus. Nah, jadi bagus nih penelitiannya nih. 4 poin ini adalah identifikasi masalah yang bisa digunakan teman-teman semua, khususnya Yayang dan Desta. Desta bahas apa, Des? Aku bahas itu Pak, isotonic meson. Oke. Itu sebentar ya, ini kita majuin dulu ya. Dari identifikasi masalah ini, dari identifikasi masalah ini, si siapa? Yayang bisa menarik sebuah batasan masalah. Apakah yang dibahas ini satu ya masa penelitiannya hanya pada saat PPKM atau pada saat diberlakukannya apa namanya kenaikan DP. Nah, ini kan masalahnya muncul setelah adanya COVID, lalu dealer meningkatkan DP. Kalau di Desta, DP naik juga nggak, Des? Iya Pak, betul, DP naik. Oke, berarti hampir serentak ya. Udah kayak harga cabai nih ya. COVID naik. Ini jadi menarik karena banyak yang di dealer. Oke, kedua, kenaikan TDP ya ini bisa dibatasi kepada peneliti hanya membahas gitu, pada dealer yang meningkatkan atau menaikkan total DP. Gitu. Nah, itu menjadi batasan juga tuh. Batasan penelitian. Oke. Ini ada di save ya. Lalu yang ketiga, persyaratan leasing diperketat. Apakah di Desta juga terdapat hal tersebut? Enggak, Pak. Kayaknya beda leasing mungkin, Pak. Soalnya kalau untuk persyaratan leasing diperketat kan tergantung leasingnya, Pak. Bukan tergantung dealer. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi setiap leasing pasti beda sih, Pak. Nah, jadi dibatasi nih. Peneliti hanya membahas pada leasing apa dulu misalnya. Ya, yang leasing apa yang? Ya, yang leasingnya FIF Group, Pak. FIF. Iya, FIF. Aku ada FIF, Bab. Ada FIF, ada Busan ya. Jadi Yayang hanya membahas pada FIF saja. Nah, ini kayaknya daerahnya beda nih, berdua nih. Yayang di mana? Kalau Yayang Cibubur, Pak. Kalau Yayang kan dealernya dealer sepeda motor Honda. Kalau jadi leasing FIF itu cuman megang Honda doang, Pak. Jadi selain Honda kayak Yamaha, Suzuki nggak diambil. Yang di Cibubur, dekat pasar Cibubur bukan sih? Iya, itu dealernya yang itu. Aku juga di situ. Desta di mana, Des? Aku buka cabang di dekat rumah sih, Pak. Cuman satu ini kali ya, kios ya? Iya, betul. Jadi sama nggak nih?
Enggak, Pak. Jadi Sama. kalau dealer Kalau itu tuh menurut saya sih buka sama, di Pak. kios gitu, Karena Pak. kan satu leasing, Pak. Oh gitu. Sama Oke. kalau misalkan keluar motor dari saya, pasti itu kan ngambilnya dari sana juga. Kita ngehubungin dari leasing sananya, orang sananya juga. Jadi di datanya juga sama orang sana, pasti sama orang yang sama, Pak. Bukan dari kitanya gitu kan, buka kios sendiri gitu. Bukan dari aku yang buka kios yang survei, tapi dari orang leasing sananya di Cibubur. Berarti identifikasinya terdapat perbedaan kebijakan dalam satu perusahaan leasing ya nggak? Iya, Pak. Masuk nggak? kalau saya kan kerjanya di leasingnya, Pak, bukan di dealernya. Ya yang. Dan saya turun langsung dari marketingnya. Jadi istilah yang proses order dari konsumennya sampai konsumen dapat motor itu saya. Jadi sebenarnya saya lebih tahu kalau kebijakan-kebijakannya gitu. Emang benar kalau misalkan ada konsumen yang pernah ngajuin dan pembayarannya bagus, terus setelah ngajuinnya lagi itu lebih dibilang otomatis bakal disetujuin lagi, Pak, untuk pengajuan kedua kalinya. Cuman walaupun pertama kali dianalisis hanya by phone, dia tetap pasti langsung tim surveinya tetap langsung tanda tangan, harus tanda tangan gitu, harus disurvei. Walaupun surveinya nggak di hari yang sama saat dia ditelepon oleh tim surveinya gitu. Ya. Misalkan di surveinya pas ditelepon sama tim surveinya hari Senin, ternyata dia pembayaran angsuran yang sebelumnya motor sebelumnya bagus. Nah, tim surveinya itu walaupun hari itu nggak datang, pasti kebesokannya pasti akan datang untuk memintai tanda tangan konsumennya. Karena kalau misalkan nggak minta tanda tangan konsumennya, nggak bakal bisa, Pak, karena kan itu pengajuan motornya secara kredit gitu. Oke. Jadi saya pisahkan ya yang ini di leasing, Desta ini di dealer ya, gitu ya, Des ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini tapi bagus nih ada poin kelima ya, terdapat perbedaan kebijakan dalam satu perusahaan leasing. Jadi nggak tahu nih apakah sama lokasinya atau beda lokasi tapi sama dealer. Dealernya sama. Tadi kan Desta bilang buka cabang ya. Iya, betul, Pak. Tapi kamu tahu ya yang ada di Cibubur. Kalau untuk saya kan penempatannya, saya dari leasingnya, tapi penempatannya di dealer Cibubur. Dealer itu biasanya ada banyak kios, Pak, atau ada banyak pamer. Dia tuh ada 3. Yang pertama ada kios, yang kedua ada pameran, yang ketiga itu biasanya ada channel. Nah, kalau misalkan untuk kios itu biasanya dia sewa tempat. Kalau untuk pameran itu sewanya seperti kayak di SPBU, Alfamart, Indomaret. Kalau misalkan channel itu dia mengambil motor dari dealer yang Cibubur, tapi dia tidak terikat dengan dealernya, Pak. Gitu. Dan biasanya untuk kios dan pameran, untuk DP-nya itu nyesuaiin ketentuan dari dealernya. Tapi kalau untuk channel biasanya dilebihkan. Gitu. Oke. Jadi membahas tipe-tipe channelingnya distribusinya leasing ini juga bisa jadi skripsi nih. Nanti ada yang bisa diangkat. Sementara identifikasi masalahnya ya yang bisa ngangkat dari penjualan atau dari tipe distribusi leasing ya, atau dari kebijakan. Nah, poin 5 terdapat perbedaan kebijakan nanti dibatasi hanya membahas pada fifth group leasing yang meningkatkan DP, menaikkan DP dan memberikan promo potongan angsuran. Nah, itu dijelaskan tuh di batasan masalah. Gitu. Rumusan masalahnya
banyak nih. Ya, kalau misalnya kita cah. Ini udah dicatat ya? Sudah, Pak. Oke, saya screenshot. Nggak apa-apa. Kok di-clear? Bisa nggak ya diunduh? Oh, hilang deh. Oke. Nah, kita lanjut dari identifikasi masalah tadi ya. Batasannya sudah, rumusannya sekarang. Rumusan. Satu, saya usulkan penelitian itu begini. Satu, gampangnya analisis perbedaan ya. Analisis perbedaan persyaratan atau apa sih istilahnya? Bankable leasing with group dengan yang lain. Jadi si Yayang akan membahas apa aja nih beda bankable. Misalnya bankable ini maksudnya gini, persyaratan survei, ya, persyaratan tanda tangan. Itu dianalisis antara punyanya Yayang dengan punyanya Desta. Nah, itu sudah jadi analisis tuh, sudah jadi rumusan. Nanti di bab 4, Yayang akan membahas secara kualitatif maupun kuantitatif syarat-syarat ya, syarat-syarat perbedaan atau syarat-syarat bankable-nya perusahaan. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Sip, ntar saya masukin. Mencari martabak dulu. Ayo jalan. Jadi ada analisis perbedaan bankable antara Viv dengan grup yang lain, antara punya Desta dengan punya Yayang, atau analisis perbedaan itu udah saya analisis perbedaan penjualan yang punya yang leasingnya Yayang dengan yang punya Desta. Jadi apakah dengan sistemnya Yayang yang ditingkatkan dengan Desta yang tidak tidak dilakukan survei ulang, itu terdapat perbedaan signifikan atau tidak. Nah, ini nanti make uji T, analisis varian ANOVA. Nanti saya ajarkan di bab di pertemuan ke-10 atau 9. Nah, ini sudah jadi dua skripsi nih. Yang satu bahas perbedaan bankable-nya, poin-poinnya ya, ini poin-poinnya. Poin-poinnya kan misalnya gini. Yang satu wajib disurvei, yang satu tidak wajib disurvei. Ini yang ketiga nih, saya coba ajukan yang ketiga. Yang ketiga, analisis perbedaan bankable. Bankable ini terkait persyaratan ya, sebelum dan setelah COVID. Nah, ini udah jadi 3 skripsi nih. Ini akan diolah secara kualitatif. Ya, secara kualitatif, interview kepada manajer atau kepada banknya, kepada leasing. Interviewnya 2 orang, 1 observasi data.
Nah, ini udah di kantornya kalian langsung. Teman-teman yang belum dapat judul, minta deh tuh sama Yayang sama Desta. Gue main dong ke kantor lu. Gitu. Sekalian beli motor gitu kan. Gue main dong ke tempat Desta. Nah, dari situ datanya di mana? Yayang punya data, Desta punya data. Dari situ bisa research bareng. Ya, saya udah bilang nih, udah jadi 3 penelitian. Artinya ada 3 mahasiswa terlibat. 4. Ya, 4. Kalau misalnya ya yang punya data, satu syarat ini ya. Ya yang punya data penjualan ada ya yang? Ada Pak, udah ada Pak. Oke. Ya, yang punya data penjualan sebelum dan sesudah COVID atau pemberlakuan kenaikan DP. Ya. Jadi dari data sebelum dan sesudah kenaikan DP, apakah ada beda nggak penjualannya? Oh, jelas beda dong, Pak. Nah, tapi secara ilmiah kita perlu uji beda lagi. Nah, ini menggunakan apa? Ini menggunakan ANOVA lagi. ANOVA atau uji T. Nah, ini udah jadi 1 skripsi lagi. Jadi total udah ada 4 dengan 1 sumber data. Ya. Cukup menginterview Yayang yang punya data penjualan dan data apa aja syarat-syarat bankable. Saya ajuin yang kelima ya. Yang kelima. Yayang punya nggak terobosan untuk membuat konsumen pokoknya closing deh walaupun DP-nya naik? Coba yang. Halo. Terobosan. Sekarang sih oh iya Pak, kalau kalau dari FIF itu biasanya ada insentif tersendiri buat dealer di luar DP ya Pak, di luar DP itu biasanya setiap tipe itu beda-beda untuk insentifnya berapa per motor, insentifnya beda ke dealernya. Cuman sekarang itu ada DP di awal DP 10% Pak, DP yang sebelum COVID ada, cuman insentifnya nggak adain Pak. Jadi itu biasanya dealer milih dia mau make yang DP lebih murah di DP 10% tetapi nggak ada insentif dari FIF-nya, atau dia memakai DP yang tinggi tapi ada insentifnya buat dealer kayak gitu Pak. Oke, itu cutcom lah ya istilahnya, cutting commission. Iya. Yes. Nah, kalau Desta, saya butuh masukan juga nih. Ada teman-teman lain yang di dealer? Desta, punya nggak strategi bagaimana meningkatkan penjualan motor? Atau dengan COVID ini sebenarnya motor penjualan nggak turun-turun banget atau gimana, Des? Turun juga, Pak. Cuman punya strategi itu dengan cashback paling, Pak. Cashback kalau beli tunai apa gimana? 500, cashback 200 gitu, Pak. Gimana? Misalkan dari dealernya itu DP 1.500.000. Terus kita cashback sebesar 200.000. Oke. Biasanya ini Pak, kalau mau ningkatin penjualan itu dari dealernya itu bikin show pameran gitu Pak. Jadi
ada biasanya ya. Kalau sebelum COVID itu biasanya ada dangdut gitu Pak, ada artisnya gitu. Cuman kalau sekarang kan lagi pandemi, itu biasanya dia hanya virtual gitu Pak, nggak langsung gitu. Nah itu sih biasanya lebih ningkatin penjualan. Dan kalau misalkan ada order yang masuk dalam virtual itu, dia biasanya dapat aksesoris-aksesoris gitu Pak. Nah, yang danain show-nya virtual itu biasanya dari leasing. Jadi dananya dari leasing, tapi yang laksanainnya dealer. Itu biasanya lumayan ningkatin penjualan, walaupun nggak banyak. Gitu. Oke. Pameran ya, atau apa namanya, virtual. Event Pak, event. Oh iya, event. Oke. Nah, ini yang rumusan masalah kelima. Strategi, ya, ini saya rangkum. Strategi meningkatkan ini udah jadi judul, strategi meningkatkan penjualan motor di era pandemi. Bunyi rumusannya masalah gimana? Bagaimana? Tinggal tambahin di sini. Oh, to increase ya nggak, motorcycle selling in pandemic era. Udah ada 5 nih. Nah, ini jadinya deskriptif. Deskriptif itu apa? Deskriptif itu menjelaskan satu variabel tanpa dicari pengaruhnya, tanpa dicari perbedaannya. Oke. Nah, karena di sini sudah ada narasumbernya, ada narasumber dari FIF, dari dealer, tinggal di interview. Tekniknya apa? Interview. Terus apa? Data sekunder. Data sekunder ini termasuk data penjualan. Apa aja? Berapa kali event? Event berapa kali? Penjualan naik berapa persen? Insentif yang dikorbankan berapa? Kayak gitu. Nah, ini jadi satu penelitian. Ada yang mau angkat? Silahkan. Narasumbernya, datanya, Yayang dan Desta. Ada lagi yang mau ditanya? Ini udah pada tidur nih. HP-nya didiamin. Dari sini ada 5 judul, teman-teman. Kalau ada yang mau diambil, silahkan. Udah ada 5, sorry. Udah ada 5 ini ya, latar belakang. Rumusan masalah. Siapa yang mau diambil, silahkan. Terus, data-datanya juga udah jelas, udah lengkap. Kira-kira apa lagi? Yang ke-6. Pengaruh. Oke, kita bahas pengaruh. Pengaruh insentif. Sorry. Pengaruh, kalau Katkom ini kan masalahnya tinggal kita kurangin 10%. Berarti pengaruh promo terhadap penjualan. Apakah dengan Katkom yang dijadikan promo mempengaruhi penjualan? Kalau enggak, kasihan dong tuh salesnya. Gitu. Apakah, ini nomor 7, apakah pengaruh cashback terhadap
penjualan. Nomor 8, pengaruh event terhadap penjualan. Tuh, udah ada 8 judul. Ada yang mau diangkat? Ada yang mau mengangkat tema ini? Benar Pak, bisa diangkat tema itu? Bisa. Saya nggak jarang nih dapat judul kayak begini doang, kayak begini doang, kayak begini doang. Tinggal nanti gimana kita meningkatkannya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, inilah pembahasan bab 1 ya. Dari sekelumit masalah kita bisa lebarin kemana-mana, bisa kembangkan kemana-mana. Gitu. Ya, judulin SF lumayan buat stok. Apa nih rumusan masalah? Dari kelas malam Senin. Oke. Ya. Kayak gitu ya. Ya, yang punya 8 opsi penelitian yang bisa diangkat. Tinggal ya yang mau ambil yang mana. Nah, Desa posisinya udah sebenarnya udah ada 8 opsi juga. Ya nggak, Des? Desa mana, Des? Ya tidur kali. Jadi Desta juga bisa ambil dari situ. Tapi karena Desta kerjanya di supermarket, jadi ngambilnya Maison. Gitu ya. Ada yang mau ditanya rekan-rekan lainnya? Silakan. Karena besok kita bahas by WA itu seperti kemarin-kemarin. Cuma slide. Kalau yang lain ada yang mau dibahas, silakan. Val, gimana Val? Kabar Val? Baik, Pak. Udah dapat belum Val? Rumusan atau tema yang mau kamu angkat? Masih ngambang, Pak. Biasalah gitu ya. Tapi kalau masalah ya kan saya mau nanya, Pak. Iya. Saya kan kerja di bagian event itu, Pak. Gimana? Sorry kurang jelas. Kerja di mana? Kerja di bagian event Nippon Pen. Kayak buat stand gitu. Oh, di event ya? IO ya? Iya, event. Oke, terus? Event chat Nippon Pen. Nah, yang tadi di materi yang 5 itu, yang ke-7, yang ada cashback, promo, sama penjualan. Nah, itu sama ke saya semua, kayak ada promo cashback, hadiah penjualan. Kamu megang data ini dong, event untuk, kamu handle event apa aja? Dari perusahaan apa aja klien kamu? Saya event Nippon Pen dong, Pak. Misalnya jaga Nippon stand di material gitu. Nah, arah dari rumusan masalahnya bisa sampai kayak tadi tuh. Iya, yang analisis cashback. Perbedaan, analisis apa pengaruh event terhadap penjualan, terus apa perbedaan, bagaimana strategi event agar meningkatkan penjualan. Kalau kamu punya datanya semua, ya sudah, itu mah tinggal jentikin jari kayak Thanos, ya nggak, tek, udah jadi itu mah. Oh, siap. Nah, jadi Noval mau milih yang mana? Mau ambil, kan Noval udah pegang datanya ya, dan juga Noval melaksanakan hal tersebut. Iya. Tinggal Noval
mau ambil yang mana, tetapin satu, lalu dikembangin. Nanti ngembanginnya bareng-bareng. Sekarang kita menetapkan dulu rumusan masalah inti yang mau diangkat apa sebenarnya. Saya juga berharap sebenarnya dari Noval, dari Hayang dan Desta yang sudah berkiprah ya, coba dari 2 masalah, dari 2 data nih ya, Nippon Paint sama Fifth Group. Ini Desta punya dealer. Kalau dari 1 data itu bisa jadi 8 judul ya. Kalau ada 3 narasumber, 3 kali 8. Berapa 3 kali 8? Val, berapa, Val? 24, Pak. 3 kali 8, 24. Ya, udah ada 24 judul. Masalahnya, kita mau nggak kerja sama? Teman-teman yang belum punya, pada merapat nih ke yang punya data. Tinggal kerja sama. Gue yang buatin identifikasi masalah deh. Gue yang nyari tentang definisi promosi. Lu yang nyari kerangka berpikirnya. Nah, itu nanti identik lantar identik apanya? Identik, datanya identik, tapi kan interpretasinya berbeda. Jadi sangat memungkinkan kalian bisa kerjasama bareng. Bukan copy paste ya. Tapi memang objeknya bareng. Objeknya sama. Tapi perlakuan datanya berbeda. Itu udah jadi 24 data. Udah jadi 24 script. Ini loh yang mau saya tekankan. Jangan bingung-bingung cari judul. Dan bingung-bingung cari rumusan masalah. Tuh. Ya nggak, Pak? Iya, Pak. Ya. Coba dirangkai pelan-pelan. Ayo yang mau merapat. Ini kan gabungan dari 4 kelas sebenarnya nih. Undang reguler pagi R6M, R6N, S6C, dan S6D. Ya saya harap bisa kolaborasi lah. Gue sibuk, tapi gue punya data. Lo mau ngerjain tipe apa? Gue perbandingan ini. Ya udah, gue nitip. Lu buatin gue landasan teorinya. Landasan teorinya kan sama. Yang promosi, bahas-bahas promosi, sama-sama bahas promosi di landasan teori. Yang sama-sama bahas event, sama-sama bahas event di landasan teori juga di copy paste. Sama-sama ada nanti di bab 2 itu tentang penelitian relevan. Tinggal cari penelitian relevan yang sama. Masukin variabelnya sama. Semudah itu kalau bareng-bareng. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah pada tidur ini. Saya yakin. Kayak nggak tidur. Berapa orang sih? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, monggo, silakan. Kan saya udah bikin judul ya, Pak. Siapa nih yang nanya? Sorry. Rifko, Pak. Dari R6N. Oke, silakan. Saya kan bikin judul pengaruh intensitas komunikasi keluarga dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa SDN Bojongsari 4 itu sekolahnya, Pak. Jadi saya bikin latar belakang di sini. Pertama susunannya itu kayak yang teori pengertian pendidikan, terus lalu proses pembelajaran dengan kesenjangannya, Pak, sama yang lalu nyambung ke pengaruh proses belajar itu kayak apa aja gitu, Pak. Lalu dari motivasi ini, dari pengaruh
proses belajar ini langsung kayak saya masuk ke motivasi belajar itu dipengaruhi oleh apa aja, Pak. Jadi kayak nyambung-nyambung gitu, Pak. Itu susunannya itu benar atau enggak sih ya, Pak? Oke, sebelum masuk ke susunan itu, coba jelasin ke saya kesenjangannya apa, kasusnya apa, atau gap-nya apa. Kalau tadi kan si Yayang cerita udah dikasih karena COVID Pak, ya mau nggak mau kita naikin total DP, tapi ya kita tetap kasih program potongan angsuran. Nah, kalau di siapa Rifko ya, kalau di Rifko kamu case-nya apa? Misalnya contohnya apa dulu nih? Karena tidak banyak komunikasi dengan keluarga, pendidikan jadi apa? Oke, gimana? Coba ceritain dulu. Kayak misalnya kan Pak, ibaratnya kayak orang tua tuh kurang, misalkan kalau kita belajar atau siswa belajar gitu pulang sekolah, ya udah gitu Pak, kayak enggak ditanyain ini belajar apa segala macam, kayak kurang perhatian gitu loh Pak. Maksudnya itu kayak yang berpengaruh nggak sih gitu sama hasil belajarnya dia gitu. Kalau kamu merasanya berpengaruh nggak? Jangan-jangan kamu nggak ditanyain kalau pulang. Berpengaruh sih Pak. Iya maksudnya kan itu kayak yang menurut saya itu kayak kesenjangannya gitu masalahnya gitu dari yang ininya. Oke. Ya, pertama saya titip pesan cari dulu pertama komunikasi keluarga itu didefinisikan teorinya ada atau tidak. Ada. Oke, kalau sudah ada, coba cari pengaruhnya itu satu variabel dulu, yaitu ke nilai hasil belajar, baik itu UTS atau UAS. Tadi kan kamu banyak tuh, coba judulnya apa tadi? Dibacain lagi boleh? Pengaruh intensitas komunikasi keluarga dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, kamu pilih motivasi atau hasil belajar? Oh, jadi salah satu ya, Pak? Salah satu aja. Jangan mempersulit. Karena kalau tiga kebanyakan. Kasih ke yang lain. Kasih ke Sofyan tuh. Di Sofyan, mau bahas apa Sofyan? Biar nanti bisa berhenti. Sofyan ya. Nanti coba dilihat nih. Di Rifko ini ada 3 variabel. Maksudnya, kalau Rifko ini sudah punya landasan teori ya untuk intensitas komunikasi. Misalnya Rifko bahas intensitas komunikasi terhadap motivasi. Nah, Sofian nanti bahasnya intensitas komunikasi terhadap satu lagi hasil belajar. Nah, nanti pakai angket. Tuh, hasil belajar pakai nilai siswa, pakai rapot. Nah, bisa bareng dah tuh. Jadi Rifko pastiin dulu ada landasan teorinya atau penelitian sebelumnya terkait intensitas komunikasi. Lalu variabelnya pilih 2 aja, jangan 3 dulu, pilih 2 dulu. Ya. Nah, lalu lanjutkan dengan penulisan draft bab 1. Gitu ya, Rifko ya? Iya, Pak. Oh, berarti ini variabelnya dikurangin ya, Pak? Variabelnya dikurangin. Berarti kalau kita pakai hasil belajarnya tuh di latar belakangnya, maksudnya di pendahuluannya tuh kayak yang pakai grafik kayak tadi gitu nggak sih, Pak? Kayak hasil belajarnya tuh meningkat atau enggak gitu? Boleh. Terus baru dicari tahu apakah peningkatan itu termasuk dalam pengaruh dari komunikasi keluarga gitu, Pak? Betul, boleh. Jadi data-data nilai
baik itu satu siswa atau berbeda siswa. Mm. Nanti kamu bisa bedain tuh siswa yang komunikasinya lebih banyak intensitasnya. Nilainya seperti apa, yang intensitas komunikasinya lebih sedikit seperti apa. Mm. Nanti hasil nilainya kamu update di situ. Kamu mau neliti di SDN Bojongsari itu Depok maksudnya? Iya, Pak. Kamu orang Bojongsari. Mm-mm. Betul. Kebetulan juga Di mana? Bapak kepala sekolahnya di SD itu, Pak. Oh, jadi enak ya bisa Iya. minta data ya. Uh-uh. Itu posisinya di mana SDN 4 Bojongsari? Di Pelita, Pak. Kalau Sebi tahu nggak Sebi? Tahu, di Pasar Rebo. Nah, kamu pernah ke Sebi? Sering, Pak, main bulu tangkis. Kan ada gor tuh, Pak, di situ. Oh iya, kamu udah cerita ya. Saya satu di sana Iya. soalnya. Itu dilanjut ya. Iya. Bisa dilanjut, silakan. Iya. Makasih, Pak. Jadi ya sama-sama. Adi gimana, Di? Kamu, Di, ada yang mau dibahas, Di? Kalau saya sih hampir sama kayak Yayang, Pak. Jadi di motor juga membahas. Saya lihatnya sih pengen membahas pengaruh perbedaan sebelum COVID dan saat COVID gitu sih, Pak. Oke. Kamu di dealer juga atau di leasing atau gimana ceritanya? Kalau saya di dealer, Pak. Kebetulan kan kita di Vespa Matic gitu, Pak. Hampir sama juga sih. Nah, menarik nih. Vespa Matic ini kan sebenarnya barang tersier banget ya, pakai banget. Apakah COVID ini mempengaruhi? Itu sudah bisa jadi penelitian. Jadi kamu bisa analisis perbedaan tuh penjualan setahun aja. Setahun sebelum dan setahun setelah diumumkan COVID atau PSBB. Kalau ada datanya, ya, kamu breakdown bulan. Mungkin nggak? Sebulan? Nggak, kamu breakdown per bisa. Jadi 12 bulan itu kamu bulan Maret 2019. Bulan April 2019 sampai bulan Februari 2020. Punya datanya? Kebetulan kan datanya sih baru dapat yang 2020 nih, Pak. Yang 2019-nya belum dapat. Itu kayaknya harus dapetin 2019 dulu gitu ya, Pak? Untuk ya bisa juga kalau kamu nggak dapet, ya kamu bisa arahin penelitian kamu ke deskriptif, ya, atau kamu membahas perbandingan strategi. Atau balik lagi. Strategi promosinya Vespa sama strategi promosinya dealernya Desta atau Yayang. Oh, dibandingin ya? Nah, ini untuk bukan menunjukkan superior ya, tapi mereka punya segmen masing-masing gitu loh. Yayang kan misalnya Honda, Sofian punya Vespa. Kamu di penjualannya apa di cabang mana, Pak? Saya di penjualannya, saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Pak. Sekarang harganya berapa? Jadi pengen. Yang tipe apa, Pak? Ya, tipe apa? Jangan yang ratusan juta. Ada, Pak. Bisa chat saya, Pak. Siap. Kalau Yayang kira-kira bisa bantu leasingnya nggak deh? Bantu ngapain tuh, Pak? Oh, Yayang dia kalau Viv katanya nggak main di Vespa, Yayang ya? Iya, dia khusus Honda aja, Pak. Dia di Yamaha Suzuki aja nggak main.
Iya. Kalau lesing banyak Pak, tenang aja Pak. Oh gitu. Asal jangan Pegadaian ketahuan aja Pak, istri murah saya. Pak, pegadaian. Apa? Pegadaian aja murah. Oh, itu menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Ya, jadi Hadi ya sama Yayang ini jadi 9 nih ya. Jadi 9 penelitiannya. Perbandingan strategi marketing Vespa dengan Honda. Ya beda lah Pak. Ya bedanya di mana? Nah itu bisa dideskriptifkan. Ya. Terus begini, perbandingan syarat bankable atau syarat surveinya Vespa, leasing Vespa dengan FIF atau Honda. Itu udah jadi perbandingan lagi. Itu kalau nggak direkam ini, ntar lupa pasti hilang besoknya. Ini untung direkam. Jadi Hadi, ya, kamu mau pilih yang mana? Tergantung kamu punya data apa. Ya, kalau kamu mau bahas perbandingan penjualan setelah dan sebelum COVID, tadi kuncinya data 2019 sampai 2020 Maret itu harus sudah punya. Kamu bisa batasin penjualan hanya di segmen market. Misalnya yang tipe apa. Ya. Itu untuk kuantitatif tuh. Kualitatifnya Hadi bisa bahas strategi marketing Vespa di era pandemik. Itu satu. Perbedaan strategi marketing juga bisa diangkat antara Vespa dengan Honda. Karena sebenarnya dua-duanya punya segmen yang berbeda. Jadi kalau diangkat tuh bisa memunculkan sebuah strategi yang bisa diadopsi antara dua perusahaan tadi. Vespa ngadopsi strateginya Honda, Honda ngadopsi strateginya Vespa. Cuma nggak tahu nih kan, karena masing-masing punya ego dan punya strategi masing-masing ya wajar aja nggak saling terbuka. Tapi yang namanya di penelitian, inilah semuanya ditelanjangin. Semua dalam penelitian itu ya untuk kepentingan keilmuan gitu, dan kalian ada di situ. Ya bisa, jadi tolong dilanjutkan. Ini banyak banget modelnya, bisa jadi kemana-mana. Nanti kita masalah harga Vespa kita lanjut di WA aja. Siap Pak. Yang lagiin okay. yang lagiin tipe apa? Buat Bapak sendiri ya? Wah, sprint Pak masuk Pak. Buat Bapak cocok banget. Sprint. Bapak nggak mau PCX Pak, nggak mau PCX. Motor saya lagi ada Lexi, baru bawanya Lexi, jadi dibilang anak motor kan bukan ya, cuma memang fitur sih yang saya cari kan. Fitur bisa ini, bisa itu, bisa jadi robot lah, bisa jadi. Jadi nggak tahu, nggak nyari cepat sih. Tapi kan PCX sebenarnya menarik juga tuh. Cuma nanggung ya, nanggung. Adivi, boleh lah. Adivi. Apa? Adivi. Adivi lebih bagus. Adivi. Ya. Boleh juga sih. Aduh, hilaf lah kalau lihat motor. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan? Kalau enggak, kita tutup. Udah jam 10. Nggak ada ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita sharing-sharing. Saya jadi dapat banyak ilmu baru. Dapat banyak dapat ya ini ya, masukan atau
cadangan judul atau cadangan rumusan masalah. Ini bisa kita bahas bersama. Saya harap udah ada data Nippon Pen, data listing PIF, data dealer sama Vespa. Jadi udah ada 8 dikali 4. Ada 32 yang bisa dikembangin. Nah, itu tolong teman-teman yang lain yang belum dapat sharing banyak-banyak. Nah, disinilah kesempatan kita. Untuk bisa apa? Paling nggak lulus tepat waktu lah. Ya, itu paling tidak. Nah, oh iya ada satu lagi. Tadi saya Rifkotul ya. Ayahnya kepala sekolah. Nah, ini juga jadi data nih dari siswa SD. Coba bahas tentang kewirausahaan atau bibit-bibit atau pengajaran kewirausahaan di SD. Katanya udah ada. Berarti 5 kali 8 ada 40 lah. 40-an skripsi yang bisa kita garap bareng dengan 5 sumber data. Ya, teman-teman jangan lupa berbagi. Saya pun juga siap berbagi. Saya waktu itu di YouTube pernah sharing. Saya mau ajak teman-teman penelitian. Datanya ada. Saya punya PKBM. Saya punya perusahaan. Tapi saya mulai dari mana saya belum paham. Dan ternyata sebelum saya masuk, teman-teman juga bisa nih explore dan share data yang teman-teman punya. Tidak lain dan tidak bukan untuk penelitian, ya, untuk dipakai biar bisa lulus bareng. Karena lulus bareng itu sesuatu yang seru ya, apalagi bisa lulus cepat. Teman-teman bisa segera berkarya di tengah masyarakat. Jangan takut, lulusan sarjana pendidikan itu eligible banget sekarang. Kampus Merdeka, ada yang paham nggak Kampus Merdeka? Kenapa ada Kampus Merdeka? Kampus Merdeka itu, ini bocoran, ya, belum saya tutup. Kampus Merdeka itu memungkinkan mahasiswa itu untuk belajar lintas prodi. Jadi ekonomi, belajar teknik. Nah itu sudah mau diterapkan di Unindra. Sayangnya pas diterapkan mungkin kalian udah lulus. Kemarin saya yang nyusun standarnya, standar mutu internal. Ya, Kampus Merdeka itu memungkinkan kuliah di kantor orang, di Gojek, di Shopee, selama 1 tahun atau 2 semester. Udah kehitung kuliah, tapi kita kerja di sana. Kalian yang bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah dengan adanya Kampus Merdeka. Yang mau saya bilang apa? Sebenarnya kita dituntut untuk bisa belajar hal-hal di luar jurusan kita. Kita dituntut bisa untuk menguasai keilmuan di luar keilmuan kita. Nah, hebatnya Nadim tuh. Hebatnya sekarang tuh. Padahal di luar mah udah biasa. Double degree itu kayak gitu mah. Jadi tolong lintas belajar, lintas pemahaman, lintas prodi itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Kalau saya orang pendidikan, saya nggak bisa dong ke ekonomi, nggak gitu. Saya orang saham, saya nggak belajar pendidikan, nggak gitu. Nah, itu bisa lintas. Itu pesan dari saya. Semoga kita bisa ada waktu lagi ketemu. Mohon maaf, besok saya harus ngawas ujian dan rapat ke Unindra. Jadi kuliahnya saya majuin malam-malam gitu. Partisipasinya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih.